Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وحياتنا ومماتنا يا أكرم الأكرمين. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah, serta pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita beriktikaf sejenak di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menanti tibanya salat Isya, marilah sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa besok kita akan mengikuti proses pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan besok Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemimpin yang terbaik atas pilihan rakyat Aceh, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota, dan kita menjaga kedamaian dan ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjaga persaudaraan. Itu yang paling utama dan paling penting. Partai boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi ukhuwah Islamiyah harus selalu kita jaga. Jamaah maghrib rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan mendengarkan
firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88 sampai 96, yang ini merupakan penggalan terakhir dalam surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kita artikan ayat ini, jamaah yang saya muliakan, jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut dengan siraman air yang mendidih dan dibakar dalam neraka. Sungguh ini adalah keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jemaah saya muliakan, ayat 88 ini sampai 96 yang merupakan penggalan terakhir dalam surat Al-Waqi'ah menjelaskan tentang balasan 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di awal Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sesarannya golongan kiri itu. Was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Nah, ini 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal surat Al-Waqi'ah. Golongan kanan, golongan kiri, kemudian golongan muqarrabun. Sedangkan yang di akhir surat Al-Waqi'ah diawali dengan muqarrabun, kemudian golongan kanan, golongan kiri. Jadi susunannya berbeda. Saya ulangi, untuk yang di awal Waqi'ah, golongan kanan, golongan kiri, al-muqarrabun, as-sabiqun, as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sedangkan di akhir surat Al-Waqi'ah, muqarrabun,
golongan kanan, golongan kiri. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di awal Al-Waqi'ah golongan muqarrabun di nomor 3? Karena balasan untuk golongan muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun itu pertama, baru balasan golongan kanan, baru balasan golongan kiri. Nah, jemaah saya muliakan, sebelum ini, sebelum ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kematian. Falaula idza balagatil hulqum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan. Orang yang enggak beriman kepada hari berbangkit dan hari kiamat, Allah menantang mereka untuk mencegah roh tidak keluar dari tenggorokan. Falaula idza balagatil hulqum. Jadi kematian itu adalah tanda akan adanya hari kiamat dan berbangkit. Ada ajal kematian personal, ada ajal kematian alam semesta yang disebut dengan kiamat. Wa antum hina idin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Kami lebih dekat kepada orang yang mati itu daripada kamu dengan orang yang mati. Walakin la tubsirun, akan tetapi kamu tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghayra madinin, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Nah, sampai di sini cerita tentang kematian. Dari ayat 83 sampai 87. Cerita tentang proses kematian. Allah Subhanahu wa taala rincikan ini untuk menanamkan keyakinan kepada manusia bahwasanya kematian itu pasti dan kematian itu adalah bagian daripada kebangkitan, bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika sampai ayat ke-87 cerita tentang kematian, maka pasca kematian manusia terbagi kepada 3, sebagaimana penjelasan di awal Waqi'ah. Nah, diawali dengan muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka jika orang yang mati itu, nah saya ulangi lagi, ayat 83 sampai 87 cerita tentang kematian untuk semua manusia, semua makhluknya. Maka balasan dari pasca kematian itu manusia terbagi 3. Ayat 88 menyebutkan jika dia yang mati tadi, yang sudah wafat tadi,
termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma in kana minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Kalau orang-orang yang didekatkan adalah orang-orang yang buah hasil dari dia selalu mendekatkan diri. Ketika dia selalu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, selalu bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dia berlomba-lomba, dia bersegera dalam perlombaannya, dan fafirru ilallah, dan dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat dan semakin bertakwa kepadanya. Akhirnya Allah dekatkan. Allah dekatkan manusia dan hamba-hambanya karena usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dekat sama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang jauh itu kita. Yang jauh dari Allah itu adalah manusia. Maka tatkala kita sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, meninggalkan hal-hal yang syubhat, kemudian kita melakukan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan didekatkan sama Allah, yaitu ulaikal muqarrabun. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Nah, ini dapat 3 keutamaan orang yang muqarrabin. Apa dia? Yang pertama, farauhun, dia akan memperoleh ketentraman. Rauh artinya ketentraman. Rauh juga artinya rahmat. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jadi rauh dalam Al-Quran maknanya 2. Rauh artinya ketentraman, yang ini bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, kenikmatan batin, ketentraman, kesenangan, kenyamanan, itu nikmat batin. Rauh yang kedua artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala, wala tai'asu min rauhillah. Ruh juga maknanya 2. Ruh artinya ruh, kedua ruh artinya malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ruh, ruh itu artinya beda. Jadi saya ulangi, rauh dalam Al-Quran maknanya keterangan dan rahmat. Ruh dalam Al-Quran maknanya 2. Ruh artinya ruh, yang kedua Jibril alaihissalam. Nah, di sini farauhun, ketentraman yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada al-muqarrabin. Enggak ada la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak diliputi oleh rasa takut dan mereka tidak sedih. Di dunia ini kita selalu diliputi oleh rasa takut, kita selalu sedih. Di surga nanti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan kita akan selalu berada dalam ketentraman. Berada dalam ketentraman itu Allah sebutkan farauhun, waraihanun, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surga. Ya. Kalau dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal habbu dzul asfi war raihan. Ya. Ayat yang ke-12. Wal habbu, Allah berikan nikmat berupa biji-bijian yang berkulit, habbu dzul asfi war raihan, dan bunga-bunga yang harum baunya. Jadi Allah berikan kepada mereka rezeki dan beraneka ragam wangi-wangian dan bau-bauan, kesturi Allah berikan. Nggak ada bau badan nanti di surga, nggak ada bau ketiak, nggak ada bau badan, keringat nggak ada. Apa yang kita alami di dunia itu nggak kita akan rasakan di akhirat. Manusia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, kemudian tidak berludah, tidak mengeluarkan bau badan, tidak bau ketiak dan sebagainya. Itu fisiknya orang-orang penghuni surga, raihan, ya, wangi, ya. Wa jannatun na'im, dan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam bentuk kenikmatan. Ini bukan surga Jannatun Na'im. Kalau wa Jannatun Na'im bisa juga dimaknai dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Juga bisa dipahami berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang tidak bisa kita ungkapkan. Mala ainun ra'at, apa yang enggak pernah terbesit dalam, apa yang enggak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, enggak pernah didengar oleh telinga, wala khatra ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Itulah Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bentuk penuh dengan kenikmatannya itu gambarnya seperti tadi, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan nggak pernah terbesit oleh hati kita. Jemaah saya muliakan, ini balasan dari golongan pertama. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. 3 balasannya. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan. Nah, golongan yang muqarrabin tadi
itu dalam riwayat disebutkan mereka ini yang masuk surga tanpa hisab. Adapun yang golongan kanan yang masuk surga dengan hisab. Yang masuk surga tanpa hisab ini dalam riwayat disebutkan jumlahnya 70.000 orang ya. Yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah di awal, "Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Ya, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian. Ya. Adapun yang kedua ini, wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, orang yang kenapa disebut dengan golongan kanan? Karena mereka menerima kitab dengan tangan kanan ya, dengan tangan kanan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya kitab itu akan berterbangan ke tangan seluruh manusia pada hari kiamat. Tatayyaratis suhufu ila aidin nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab-kitab amal itu berterbangan dia menghampiri penerimanya. Ketika dia menghampiri di sebelah kanan, maka dia golongan kanan. Kalau kitab itu menghampirinya ke sebelah kiri, maka dia termasuk golongan kiri. Jadi kondisi kita penerima kitab amal itulah yang akan menentukan kita itu di golongan kanan atau di golongan kiri. Maka adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka dia menerima kitab dengan tangan kanan ya. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan. Salamun laka, keselamatan bagimu. Ini salam dari malaikat untuk golongan kanan. Nanti jamaah saya muliakan, salam di surga itu ada salam yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam, ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Quddus, dia Allah Subhanahu wa taala memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada penghuni surga. Nah, itu dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ada salam untuk penghuni surga dari malaikat. Nah, ini fasalamun laka min ashabil yamin. Atau dalam surat yang lain, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga atas apa-apa yang mereka telah sabar dan mereka masuk ke dalam sebaik-baik tempat, yaitu surga. Ini salam yang kedua, salam dari malaikat untuk penghuni surga. Yang ketiga adalah salam antar sesama penghuni surga.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dakwahum fiha, ucapan mereka, dakwah mereka, interaksi mereka dalam surga itu, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan mereka saling mengucapkan salam. Kemudian wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi 3 ucapan ini menjadi pengucapan penghuni surga. Subhanakallahumma, assalamualaikum, dan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini 3 bentuk salam dalam surga. Salam dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kemudian yang kedua, salam dari para malaikat, ya, fasalamun laka min ashabil yamin. Kemudian salam antara sesama penghuni surga, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin, dan adapun jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan dan sesat. Mendustakan dan sesat. Kenapa di sini disebutkan mendustakan? Karena tadi dia mendustakan akan adanya hari kiamat, mendustakan akan adanya hari kebangkitan, mendustakan akan apa-apa yang menjadi keterangan Allah dalam Al-Quran. Kan sebelum ini Allah bersumpah dengan Al-Quran, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Itu mereka dustakan. Kalau mereka mendustakan Al-Quran, maka mereka mendustakan hari kiamat, mereka mendustakan hari akhirat, mereka mendustakan Allah SWT, dan mereka mendustakan apa yang akan menjadi balasan di akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu al-mukadzibin adh-dhallin. Sedangkan di awal Al-Waqi'ah, ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah, golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Nah, di akhir Al-Waqi'ah Allah menyebutkan golongan kiri itu adalah golongan orang-orang yang mendustakan Allah SWT, mendustakan hari akhirat, mendustakan hari berbangkit, mendustakan Al-Quranul Karim. Akibatnya mereka dhalin, mereka sesat. Nah, di ayat yang ke-51 Allah menyebutkan thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Di ayat 51 dhallunal mukadzibun, sedangkan di ayat yang 92 mukadzibina dhallin. Ayat ini 51 cerita tentang amalan orang-orang yang sesat dalam ayat 41 sampai 50, bahwa mereka sebelum ini hidup bermewah-mewah, wa kanu innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kemudian wa kanu yusirruna 'alal hinthil azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Ini adalah perbuatannya. Akibat perbuatannya ini mereka dhalun.
Kemudian mereka mengatakan, aidza wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah, untuk mereka-mereka ini Allah katakan, tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Sedangkan di ayat yang ke-92, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin, karena mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan hari berbangkit, mendustakan hari kiamat, mendustakan kebangkitan pasca kematian. Apa balasannya? Fanuzulun min hamim, maka dia disambut, disuguhkan siraman air yang mendidih. Ini baru suguhannya, menu pembukanya, belum azab yang sebenarnya, belum balasan yang sebenarnya. Jamaah saya muliakan, kalau pembuka azabnya itu adalah air yang mendidih, yang bisa merontokkan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira bagaimana azab yang sebenarnya, yang bukan pembukaan, yang bukan pendahuluan. Nuzul itu adalah pembukaan, menu pembukaan. Kalau kita di hotel ada menu snack-snack atau minuman-minuman ringan, itu namanya nuzul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan suguhan awal azab itu adalah wa nuzulun min hamim, maka dia disambut dengan siraman air yang mendidih. Itulah suguhan pertamanya. Nah, berarti setelah itu azabnya akan lebih dahsyat lagi daripada air yang mendidih. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, dan dia dibakar dalam api neraka. Air mendidih itu saja sudah membakar, tapi ada airnya. Air yang mendidih itu membakar badan, air yang bisa membakar badan. Kalau yang tasliyatu jahim itu dibakar dalam neraka, jadi dia disuguhkan air mendidih, kemudian azabnya dia akan dibakar di dalam jahim, api neraka. Nah, jemaah saya muliakan, inilah 3 balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampilkan untuk 3 golongan. Golongan muqarrabin, yaitu farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kemudian golongan yang kedua ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin. Kemudian golongan yang ketiga wa amma in kana minal mukadzibina dhallin, balasannya 2, nuzulun fa nuzulun min hamim, dia disambut air, siraman air yang mendidih, kemudian dia dibakar dengan api neraka. Ini semua inna hadza lahu haqqul yaqin, ini adalah keyakinan yang benar. Apa yang diceritakan di awal al-waqi'ah sampai akhir ini lahu haqqul yaqin, ini adalah keyakinan yang benar, bukan main-main, bukan meragukan. Apa yang disebutkan, janjinya, balasannya, sifatnya, nikmatnya, azabnya, lahu haqqul yaqin, sungguh merupakan keyakinan yang benar. Ini supaya kita semakin yakin dan semakin mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bismi rabbikal azim,
maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Surat Al-Waqiah ini menyebutkan fasabbih bismi rabbikal azim 2 kali di ayat yang 74 dan di akhir ayat Al-Waqiah. Juga ada 2 surat yang diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu surat Al-Waqiah dan surat Al-Haqqah, surat yang juz 29. Wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ada 2 surat yang diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha besar, yaitu surat Al-Waqiah dan surat Al-Haqqah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.